Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh, sekarang panas banget ya anak-anak. Baik anak-anak, apa kabar semua? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Baik, sebelum dimulai pembelajaran kita, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Untuk itu, Bapak pengen satu orang dari kalian untuk memimpin doa di kelas kita untuk memulai pembelajaran kita hari ini. Silakan. Siapa yang mau? Siapa? Atau jalan silakan. Duduk siap. Siap. Sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Wa bi Muhammad nabiyya wa rasula rabbi zidni ilman warzuqni fahma matika ya arhamar rahimin. Baik, alhamdulillah anak-anak. Setelah berdoa, di sini Bapak ingin mengabsen terlebih dahulu ya. Ada yang hadir? Ada apa? Ada Pak. Siapa namanya? Tiga Pak. Dika, kemana Dika? Pulang duluan. Satu Oh, Pak. sakit. Sakit, Pati hadir Pati. Ada bawa. Pak, satu lagi Pak. Baik, Bapak absen terlebih dahulu. Devi, Iya Pak. Devi Wulandari. Hadir. Oh. Farah, Hadiro. Hadiro. Dini. Ada. Dini Rangga. Sakit. Awas sakit. Dini Yulianti. Hadiro. Hadir. Fikri. Hadir Pak. Hadir. Pati dari kemana? Tadi. Nggak tahu Pak. Oh, nggak tahu. Apa ya Pak? Apa ya? Apa soal? Oke. Siapa? Dadan. Oh, Dadan. Kamu kelas ini bukan? Iya Pak. Oh iya. Sip, Dadan hadir ya? Oke. Baik anak-anak. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ada yang tahu gak sekarang kita akan belajar tentang apa? Iya. 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 Astagfirullah, berarti kalian kurang fokus ya. Nah, sebelum itu kita berarti harus ice breaking dulu, bener nggak? Oke, jadi kita akan ice breaking terlebih dahulu. Baik, ice breakingnya seperti ini. Bapak kasih clue, nanti kalian jawab ya. Jawab saja. Bapak kasih tanda tandanya, nanti kalian bisa tebak dan jawab. Aku besar. Warnaku abu-abu. Warnaku abu-abu. Warnaku abu-abu. Aku besar. Aku mempunyai gigi banyak. Ya. Baiklah. Dan kuning. Gigiku kuning semuanya. Oke. Aku mempunyai rambut. Rambutku merah. Siapakah aku? Jatuh. Oke, betul. Betul ya. Devi betul-betul fokus ya dan semangat kali ini. Oke. Kita akan belajar tentang ijma dan kias. Nah, ini apa itu ijma dan kias? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu nggak? Oke, langsung aja kita ke pengertian ijma dan kias. Ijma menurut bahasa atau menurut hukum di sini artinya mengumpulkan perkara atau memberi hukum atasnya serta meyakininya. Itu secara bahasa. Kemudian yang secara istilah, ijma menurut istilah ialah kebulatan pendapat semua ahli ijtihad atau ulama sesudah wafatnya Rasulullah Waalaikumsalam. dari masa atas sesuatu hukum syara. Ya, jadi tadi secara bahasa apa ijma itu apa artinya? Apa artinya? Mengumpulkan. Hubungan perkara ataupun apa? Kesepakatan secara ulama ya, ulama atau para ahli ijtihad seperti itu ya. Nah, kemudian ini sekilas mengenai pengertian ijma. Kemudian di sini ada kias. Nah, setelah itu kita harus mengetahui kias juga
adalah salah satu sumber hukum Islam. Dari mana orang-orang ataupun kita selaku umat Islam biasanya mengetahui hukum ataupun sumber hukum Islam itu ada 4 ya. Walaupun di sini ada perbedaan pendapat ya. Pertama ada Al-Quran, kemudian hadis, 3 tadi ijma, yang keempat qiyas. Nah, qiyas ini secara bahasa adalah mengumpulkan sesuatu atas lainnya dapat mempersamakannya gitu ya. Artinya apa? Mempersamakan atau menganalogikan ya. Itu qiyas. Nah, kemudian secara istilah adalah menetapkan hukum suatu perbuatan yang belum ada ketentuannya berdasarkan sesuatu yang sudah ada ketentuan hukumnya. Paham nggak? Paham. Paham nggak? Paham Bapak, paham. Paham ya? Coba paham ya? Seperti apa Pak? Seperti misalkan kita kan mengenal yang namanya di sini di zaman sekarang mengenal yang namanya jual beli online, ataupun misalkan kita mengenal lagi yang namanya hukum-hukum yang belum ada hukum sebelumnya gitu ya, atau yang belum ada tertera dalam Al-Quran dan Sunnah. Nah, maka ijma dan qiyas inilah yang berperan sebagai pelengkap daripada bukti tersebut ya. Nah, itu sekilas mengenai definisi. Kemudian di sini ada dalil ijma. Nah, ada dalam surat Quran surat An-Nisa ayat 115. Oke, Bapak pengen nunjuk untuk membacakan ayat ini ya. Siapa ya? Devi. Silakan. Lihat apa Pak? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Oke, terima kasih. Jadi tangan Bapak Devi ya. Nah, sekarang silakan. Siapa yang menentang Rasulullah SAW setelah jelas kebenaran baginya dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mukmin, kami biarkan dalam kesesatannya dan akan kami masukkan ke dalam neraka jahanam. Itu seburuk-buruk tempat kembali. Oke, baik. Pertama buat membaca. Nah, sekarang ayat 59. Oke, boleh Dadan bacakan Arab sama artinya ya? Bisa? Ya Pak. Bisa, silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in. Oke, baik ya. Terima kasih Mas Dadan. Nah, itu anak mengenai dalil ijma dan qiyas. Nah, adapun materi selanjutnya mengenai rukunnya. Nah, di sini ada 2 rukun ya. Nah, pertama kita akan mengenal rukun ijma terlebih dahulu. Pertama, rukun ijma di sini adalah ketika ada suatu peristiwa atau permasalahan yang solusinya membutuhkan ijma. Nah, harus ada beberapa orang yang setara dengan mujtahid. Gitu ya. Nah, jadi rukun ataupun aspek yang mencakup daripada ijma ini, pertama itu ketika ada suatu peristiwa ya, atau permasalahan yang solusinya membutuhkan ijma. Yang kedua, harus ada beberapa orang yang sudah setara dengan mujtahid atau orang yang sudah bisa berijtihad ya, tentu daripada kalangan ulama. Kemudian yang kedua, semua mujtahid yang ada pada pembuatan ijma harus memiliki kesepakatan atas hukum dari sebuah masalah tanpa harus memandang atau melihat suku, ras, kelompok dan negeri tertentu ya. Nah, jadi mujtahidnya, status mujtahidnya itu bebas. Bebas di sini apa? Bisa dari ras apapun, kelompok manapun gitu ya, atau dari negeri manapun, seperti itu ya. Kemudian yang ketiga, kesepakatan dalam ijma bisa tercapai dan sah jika setiap mujtahid yang hadir sudah menyampaikan pendapatnya sebagai bentuk dari hasil usaha ijtihadnya. Kemudian yang keempat, siapa ya? Bapak pengen minta bacakan sama Dini. Yang keempat. Kesepakatan hukum yang sudah dicapai saat melakukan ijma berasal dari hasil kesepakatan para ulama dan mujtahid secara keseluruhan. Nah, tentu ya. Nah, jadi kesepakatannya itu harus memang
pendapat dari mujtahid atau kesepakatan daripada mujtahid keseluruhan seperti itu ya. Nah itu mengenai rukun ijma. Nah, kemudian ada juga rukun kiasnya. Nah kias di sini ada 4 juga ya. Bapak menerangkan 4. Pertama ada asal, yang kedua hukum asal, yang ketiga ada farmu, kemudian yang keempat ada Ilat. Oke, yang pertama ada bisa bacakan. Al-asal. Asal adalah asal mulai dari suatu permasalahan yang sudah ada sebelumnya atau hukumnya sudah ada dalam bentuk ijma atau nas. Asal juga memiliki nama lain yang lebih sering dikenal dengan sebutan musyabbah bi atau tempat mengkiaskan. Oke, selanjutnya nomor 2. Silakan Rana untuk bacakan poin yang kedua. Nomor 2, hukum asal. Hukum asal adalah hukum syara yang sudah ditetapkan oleh nas serta sudah dikehendaki untuk melakukan penetapan terhadap hukum far'u. Dengan kata lain, hukum asal adalah hukumannya harus sejalan. Sejalan. Apakah termasuk sunnah, wajib, mubah, dan makruh. Oke, nah baik, terima kasih. Kemudian yang nomor 3 atau rukun kias yang ketiga ada hukum asal adalah hukum syara yang sudah ditetapkan, gitu ya. Nah tadi yang sudah kita ketahui dari nomor 2. Nah di sini penguatannya adalah sama-sama harus mempunyai cabang seperti itu dalam penetapannya. Cabang. Kemudian yang keempat ada ilat. Dan jika dilihat dari secara bahasa, ilat itu dapat diartikan sebagai suatu alasan. Dan jadi suatu alasan atau ciri yang menjadi hukum asal atau dapat dikatakan bahwa ilat menjadi suatu alasan bagi persyariatan Hukum. ya. Itu mengenai rukun ijma dan rukun kias. Nah, di sini pun ada jenis-jenisnya, ya. Jenis ijma di sini pertama ada ijma sukuti, yang kedua ada ijma shori. Pertama ijma sukuti adalah jenis ijma pada saat para ulama atau para ahli ijtihad mengambil keputusan untuk diam, ya seperti itu. Tetapi diamnya para ulama atau para ahli ijtihad karena sudah setuju dengan semua pendapat yang telah disampaikan oleh para ahli ijtihad dan ulama-ulama lainnya, gitu ya. Nah, jadi perbedaannya apa kalau yang sukuti itu ulama diam, tapi diam itu karena apa? Diam karena sudah menyetujui ya atas pendapat yang diungkapkan ulama-ulama sebelumnya. Seperti itu. Kemudian yang kedua ada ijma shori. Ijma shori ini adalah jenis ijma yang dimana para ulama dan ahli ijtihad masing-masing menyampaikan pendapatnya terkait dengan permasalahan yang secara terjadi, baik itu disampaikan dengan lisan atau secara tertulis, gitu ya. Nah, pendapat yang disampaikan ini berupa setuju atau tidak terhadap pendapat yang telah disampaikan oleh para ulama dan ijtihad lainnya. Jadi bisa dikatakan ijma shori ini adalah ijma yang bisa dikatakan memvalidasi ya apa yang para ulama sebelumnya dikatakan, maka ijma shori ini tugas ulama adalah memvalidasi atau menyetujui ya dari pernyataan-pernyataan yang sudah diungkapkan seperti itu. Kemudian setelah kita mengetahui jenis ijma, di sini ada pula jenis kias. Oke. Ya, ini agak sedikit panjang ya bahasanya anak-anak. Oke. Mengenai kias ini ada 3 jenis. Ada kias ilat, ada kias dalalah, dan ada kias Sobah. Pertama kias ilat adalah jenis kias yang sudah memiliki suatu penjelasan dari kedua persoalan yang sudah dibandingkan dan diukur. Kemudian kias ilat terdiri dari 2 jenis lagi. Ada apa? Kias jail, kemudian kias kopi dan kias jail. Oh, udah, nggak tahu Pak. Yang ketiga apa? Kias aja. Kias Aja. Kias aja ya. Di sini di sini ada tipe ya. Jadi ada 2 sebetulnya. Nah, kemudian yang kedua ada kias dalalah. Kias dalalah ini adalah jenis kias yang sudah berdasarkan kepada hukum yang sesuai dengan dalil ilat seperti itu ya. Nah, kias adalah disebut diartikan sebagai jenis kias yang dapat ditetapkan dengan cara menghubungkan pokok dan cabang hukum berdasarkan ilat. Kemudian kias sobah. Kias sobah di sini, kias sobah adalah kias yang mempertemukan antara cabang kias dengan suatu pokok permasalahan yang berfungsi hanya untuk penyerupaan ya, tadi penyerupaan. Kita lanjut ke KKPD ya. Dari apa yang tadi Bapak sampaikan, nah Bapak ingin nge-share sekalian terlebih dahulu ya. Di sini ada KPD dibagi menjadi 2 tugasnya adalah adik-adik semua memberikan contoh
Ya, di kehidupan kita, di kehidupan sehari-hari kita mengenai ijma dan kias. Kelompok 1 berikan satu contoh kias, berikan satu contoh ijma. Kelompok 2 berikan satu contoh kias. Oke, silakan. Oke, ya. Oh belum, silakan. Waktunya 1 menit lagi. Sudah, Pak. Atau mungkin sebelumnya, apa kan bisa apa? Nanti dia presentasi. Coba aja. Kamu sudah? Sudah, Pak. Oke, sip, bagus. Ayo utarakan Oke, anak-anak, dikarenakan tadi kalian sudah mengerjakan lembar kerja peserta didik. Nah, di sini Bapak ingin menunjuk salah satu kelompok yang atau satu orang dari salah seorang dari setiap kelompok gitu ya, atau perwakilan dari setiap kelompok untuk mempresentasikan apa yang sudah tadi diisi. Silakan. Kelompok pertama mau siapa? Devi. Silakan. Silakan. Ya. Di depan saja biar terlihat kamera. Di sini saya akan menjelaskan contoh dari ijma. Jadi salah satu contoh ijma itu adalah kesepakatan para ulama untuk mengharamkan minyak babi. Ataupun kesepakatan dulu sahabat Abu Bakar dan Umar untuk membukukan makanan. Ah, iya sih, terima kasih. Sekarang kedua siapa perwakilannya? Maju ke depan. Ya. Contoh dari kias. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salah satu contoh dari kias itu adalah kami mengambil analogi ya, Pak. Jadi kiasnya itu adalah menghukumi hukum narkotika. Jadi bahwa zaman dahulu kan belum ada narkotika. Jadi bahwa zaman dulu itu adanya khamar. Bahwa narkotika itu sendiri. Nah, sip. Oke, terima kasih. Nah, sekarang sebelum kita mengakhiri pembelajaran ini, Bapak ingin sedikit mengevaluasi terkait apa-apa yang sudah kalian pahami dengan ranking 1. Ada yang tahu ranking 1? Ranking 1, yang menjawab itu benar atau salah. Jadi nanti Bapak membacakan pertanyaan dan pernyataannya atau dengan jawabannya nanti kalian benar atau salah. Oke? Bapak membacakan pernyataan nanti kalian menjawab benar atau salah. Kalau benar tandai dengan telapak tangan ini. Tapi kalau salah seperti ini ya, punggungnya, punggung tangannya. Oke? Paham? Paham? Oke, siap ya. Pernyataannya. Ijma merupakan hukum ketiga atau hukum sumber hukum Islam yang ketiga setelah Al-Quran dan Sunnah. Benar atau salah? Benar, betul. Sekarang main bola. Apakah main bola adalah termasuk ijma? Benar atau salah? Hah? Salah. Oke, sip, salah. Sekarang pertanyaannya mengenai mencoba bertanya mengenai perbedaan utama antara ijma dan kias itu adalah ijma adalah kesepakatan ulama, sedangkan kias adalah analogi hukum. Benar atau salah? Benar atau salah? Oke, nah kalian mirror ya. Nah itu tidak boleh ya. Oke, sip. Nah berarti kalian tadi sudah mulai mencerna dan memahami ya. Nah sekarang soal rebutan ya.
Apa tujuan dari ijma dan kias? Ayo. Ayo siapa dulu tadi? Bila, oke, bila. Jangan dibuka sama sendiri ya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu menjawab. Ya. Terkait hukuman. Apa tadi Pak? Tujuan dari ijma dan kias adalah Tujuan dari adanya ijma dan qiyas adalah memecahkan masalah yang terjadi dan menjadi pertengahan dari suatu masalah agar nantinya tidak terdapat hukum-hukum yang menyesatkan seperti itu Pak. oke, atau bisa dikatakan betul, teman tadi tepuk tangan. Atau bisa dikatakan melengkapi hukum-hukum yang belum tertera dalam Al-Quran dan hadis. Oke, baik. Mungkin itu saja ya adik-adik semua. Mudah-mudahan apa yang sudah kita pelajari ini dapat amalkan seperti itu ya di kehidupan sehari-hari. Oke. Nah, untuk itu Bapak akhiri pertemuan kita kali ini. Sudah berdoa belum? Belum, Pak. Belum ya? Oke. Adik-adik semua kita berdoa terlebih dahulu. Doa apa penutup atau doa kifaratul majelis. Silakan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih adik-adik semua. Bapak ucapkan sekali lagi ya, mohon maaf apabila ada tutur kata ataupun ada kesalahan dalam penyampaian materi. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.